Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, Pak, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini karena sangat terkendala terhadap sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada para pengurus OSIS yang berkenan untuk bisa ikut kegiatan non-akademik dari BK ya. Ini tujuannya agar anggota OSIS dapat menerapkan terkait dengan manajemen organisasi. Kemudian para pengurus OSIS dapat termotivasi serta diharapkan pengurus OSIS dapat merekrut anggota OSIS untuk lebih loyal dan bekerja sama secara organisasi. Nah, makanya ini kan tadi kayaknya kemarin habis pemilihan ketua OSIS ya, Mas ya? Ya, Siapa Pak. yang menang? Rahma Fitriana. Oh, mana anaknya ini? Nggak ada. Ini ada beberapa video terkait dengan motivasi organisasi. Bisa terlihat videonya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Bisa, Pak. Coba simak ya. Oke. Kalian pesan apa yang tersampaikan dari video yang tadi saya tayangkan terkait dengan organisasi? Tadi kan ada yang sebagai provokator ya, kemudian sebagai benalu ya, malahan tidak bekerja sama seperti itu. Kira-kira apa sih pesan yang didapat ketika melihat video tayangan tadi menurut kalian? Menurutku ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Salah, mohon maaf ya, teman-teman. Oh, nggak apa-apa, nggak ada yang salah ini. Kita sharing aja, nggak apa-apa. Ya, kita itu sebagai seseorang harus terus bekerja dengan giat dan selalu bekerja sama sehingga ada hasil dari pekerjaan kita. Oke, Gitu, Pak. Oke, bagus banget. Betul apa yang dikatakan Mas Ahnaf ya. Organisasi itu nggak ada organisasi yang lancar kayak jalan tol ya, ya kan? Pasti Iya. ada kekurangannya, kelebihannya. Makanya buah organisasi itu dibagaikan apa? Kertas putih kosong, ya kan? Pemimpinnya sebagai kuas ya, sedangkan anggotanya adalah sebagai warna. Nah, ya kan? Makanya dari itu Yep. kita itu walaupun bukan maksudnya itu kita itu sebenarnya semuanya seorang pemimpin, ya kan? Pemimpin dari segi apa? Dari segi nanti jangan terpaku pada ketua OSIS saja kita bertemu. Yang penting ada ketua OSISnya inilah yang suruh mikir dan sebagainya, ya kan? Tadi kan di tayangan video tadi juga ada yang sebagai provokator organisasi yang bisa terlihat ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Menurut Robbins ya, organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang yang relatif jelas, yang berfungsi secara relatif teratur ya. Kemudian menurut itu organisasi adalah secara sadar antara dua orang atau lebih organisasi kesatuan yang memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu. Nah, ini memang betul ya, yang namanya organisasi itu pasti membutuhkan beberapa orang untuk bisa membangun suatu fondasi. Ya. Kemudian apa sih yang pengertian dari manajemen? Nah, menurut Nichols ya, yang dilakukan organisasi melalui rangkaian kegiatan. Bisa mendengar saya? Patah-patah ya, Mas ya? Halo? Masih mendengar suara saya? Sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta bisa mendengar suara saya? Bisa. Oh, bisa ya. Berarti betul yang dikatakan Nikel ya, sebuah organisasi itu memang perencanaan sebuah rangkaian kegiatan. Namanya organisasi pasti kan ada maknanya ya. Kalian mengadakan LDK pasti ada rencananya. Bikin apa? Bikin proposal, ya kan? Terus pengorganisasiannya bagaimana organisasi yang efektif? Itu bagaimana caranya kita untuk melaksanakan fungsi manajemen dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama ya, dengan cara tindakannya efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Bagaimana untuk yang dibutuhkan? Dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dan karakter kepemimpinan yang manajerial yang lalu cepat ya. Nanti untuk materi ini bisa saya ya nanti ke Mbak Ika atau Mas Ahnaf juga bisa WA saya, Mas ya. Nanti saya kasih materinya. Iya, Pak. Ini lumayan, materinya lumayan bisa dibuat
materi untuk LDK juga. Kemudian kemampuan kepemimpinan, salah satunya itu kecerdasan dan pengetahuan. Kemudian berwawasan luas, ambisi dan energi. Ambisi itu apa sih? Nah, ambisi itu kemauan yang keras untuk mewujudkan suatu apa yang diharapkan, dan hasrat untuk memimpin dan percaya diri. Pemimpin itu harus, kalian juga kan untuk memimpin di organisasi. Makanya ketika kalian ingin memberikan pemikiran, daya kreativitas, usul pendapat, itu harus percaya dia, harus menjadi seorang tua loh ya. Kalian semua itu seorang, bagi saya yang namanya orang yang ikut organisasi itu adalah orang yang mampu untuk menjadi masa yang akan. Kemudian karakter kepemimpinan itu apa aja? Itu benar ya, jujur dan tanggung jawab, dan terbuka, transparan, apa dari segi pemikirannya untuk merubah suatu organisasi yang diidam-idamkan, perannya itu dari segi terbuka ya terhadap semua anggota. Tahuan, konsisten, tidak lada-lede. Pemimpin itu jangan lada-lede ya. Lada-lede sih ya, konsisten ya memimpin, di cara berbicaranya, tindakannya itu harus sesuai dengan apa yang ia. Kemudian memimpin memotivasi dan memberikan inspirasi bagi orang-orangnya. Biasanya ada tujuannya kan ya, ada ya, tujuan organisasi pasti ada ya. Kemudian pasti pengurus OSIS juga punya visi dan misi ya. Namanya organisasi itu harus ada visi dan misi serta tujuan. Tujuan organisasi itu arahnya mau kemana sih? Hanya dibentuk. Nah, visi itu pandangan ke depan, gambaran secara umum ya. Misi itu biasanya ketika visi sudah dibuat, kemudian misi dijabarkan melalui misinya. Kemudian menentukan rencana strategis. Nah, ini mungkin terkait dengan LDK ya. Lagi di pengurusan pertama ini, pengurusan baru ini. Berarti ini kan baru menentukan ketua OSIS dan wakilnya ya Mas ya, Mbak ya. Sama Pengurusnya. Oke, bagus banget. Bagus. Langsung ya. Oke, menentukan rencana strategis ya. Nanti ketika sudah LDK kan nanti ada namanya rapat ya, rapat kegiatan apa aja yang strategis dalam 1 tahun ini. Apalagi ini dalam masa pandemi. Kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu ini. Tidak harus bertatap muka, tapi melalui seperti ini juga bisa untuk rapat-rapat ya, melalui Zoom dan sebagainya. Kemudian menentukan rencana operasional. Ini terkait dengan dana ya. Apalagi pembinanya Pak Hari ya, pembimbingnya ya. Lumayan lah ya untuk materi yang dikasih ke saya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama para pengurus baru. Saya ucapkan selamat ya, selamat atas bergabungnya kalian ke organisasi OSIS Manusa. Semoga di kepengurusan organisasi OSIS terbaru ini bisa meningkatkan kualitas pengurus OSIS Manusa, kemudian melakukan kegiatan yang bermanfaat dan bisa mendorong kemajuan SMK tercinta kita ya, serta nanti dalam kegiatan LDK nanti bisa berjalan dengan sukses dan bisa mendapatkan tujuan yang diharapkan.